Sebagai orang Madura, mestinya kita senang, senyum seperti yang sekarang. Karena mestinya kami ini bukanlah pecundang. Kita bukanlah pecundang. Mestinya kita bahagia, bisa menikmati indahnya hidup di tengah kekayaan alam, dan juga yang ada di atas bumi yang begitu besar kekayaan alam Madura. Baik di atas bumi Madura, di bawah bumi Madura, di samudra, di lautan, di seluruh lapisan pantai di Madura, semestinya kita bisa menikmati terhampar di ribuan kilometer di seluruh Madura. Kekayaan alam kita mestinya kita nikmati. Tapi fakta, bagaimana kita? Kita sudah memberikan semua orang-orang Madura itu minyak dan gas kami berikan untuk Indonesia. Itu sudah berjalan sampai sekarang. Garam dan tembakau kita sudah siapkan untuk Indonesia. Setiap hari, setiap detik, disedot dari bumi Madura, kita sampaikan kepada Indonesia. Itulah bagian dari awal dari Madura untuk Indonesia. Kalau itu dari alam, kita harus segera menyiapkan diri sebagai manusia. Alam kita sudah sampaikan kepada bumi pertiwi, sejumlah kekayaan alam kita untuk dibagi bersama terhadap 270 juta rakyat Indonesia. Sementara orang, manusia yang ada di Madura, kita harus segera mempersiapkan diri. Karena fakta yang harus kita lihat saat ini adalah hanya 8% rakyat Madura yang meraih gelar sarjana. Hanya 8%. Kalau 5 juta penduduk Madura, berarti sekitar 400.000 orang sarjana ada di Madura. Lepas dari kualitas sarjana itu bagus, siap bersaing atau tidak, tapi mereka saat ini sudah menjadi sarjana. Sarjana yang mestinya siap bersaing dengan siapapun di luar Madura. Sarjana yang diluluskan oleh universitas di Madura atau di luar Madura, yang mestinya bisa mengangkat harkat dan derajat masyarakat Madura. Inilah yang menjadi alasan kenapa kami sebagai pengurus Yayasan Qudsiah Bahauddin bahu-membahu bersama-sama dengan keluarga besar Kiai Haji Bahauddin Muthari mendirikan kampus ini untuk mempersiapkan anak-anak muda Madura lulus dan siap bersaing dengan pesaing-pesaing mereka yang ada di luar Madura. Kita sedang mempersiapkan diri. Anak-anak Madura saat ini belajar. Anak-anak Madura saat ini harus tidak boleh lagi untuk minder, untuk patah semangat, karena kita memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Education for all. Pendidikan untuk semua. Dan ini harus mulai dijalankan di Madura. Pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya sekedar lulus. Tidak hanya sekedar sarjana, tapi sarjana yang siap bersaing dengan pesaing-pesaing kalian di luar Madura yang begitu banyak. Kalau hanya lulus sebagai sarjana tapi tidak menguasai ilmunya, itu sama saja dengan kita kurang menghargai adanya pendidikan, kehidupan, dan juga penghidupan kita sendiri. Madura, Uniba Madura, kita harus jadikan lembaga pendidikan ini unggul, mandiri, dan berkualitas. Berkualitas, saya sampaikan, setiap lulusan Uniba Madura harus memiliki keahlian dan kualitas yang berbeda dengan yang lain. Mereka harus ditempa dengan keahlian-keahlian tertentu agar siap bersaing dan tidak dinikmati oleh orang luar Madura terhadap kekayaan-kekayaan alam, kecuali memang itu adalah untuk bumi pertiwi kita sendiri. Termasuk juga misinya
Saya tegaskan ini yang suatu saat misi ini harus terukur. Harus terukur. Uniba harus bisa menumbuhkan potensi dan bakat mahasiswa yang bermanfaat bagi dirinya dulu, kemudian bagi bangsanya dan bagi negaranya. Termasuk semua ini adalah bagi agamanya. Disinilah kenapa berkali-kali saya tekankan agar keseriusan mahasiswa Uniba Madura menjadi suatu keniscayaan untuk menjambut perkembangan zaman. Istilah Tera Ta'atilma ini adalah sesuatu filosofis yang begitu tinggi, sangat tinggi, di mana dia muncul sebuah cahaya keilmuan. Ilmu itu ada tanpa disinari. Ilmu itu ada tanpa disinari. Kalau kalian belajar ilmunya, kalian akan tahu. Makanya kata Kiai Haji Bahaudin Mudahari menyampaikan simpel seperti ini, bahwa semua kejadian alam dan manusia, semua kejadian alam dan manusia itu ada ilmunya. Semua kejadian alam dan manusia itu ada ilmunya. Ilmu itu bisa dipelajari. Jadi kalian itu jangan sedih jika kalian dibilang bodoh, karena kalian masih belajar. Tapi sedihlah kalian jika kalian dibilang malas, karena malas tidak ada ilmunya. Malas tidak ada ilmunya. Tapi kalau bodoh, ada ilmu. Dan saat ini kalian sedang belajar untuk mempersiapkan diri. Itulah Tera Ta'atilma. Terang tanpa lampu, benderang tanpa lentera, bersinar tanpa cahaya. Filosofisnya adalah, suatu saat saya minta kepada seluruh sivitas akademika Uniba Madura, dari mulai Pak Rektor sampai tingkat terbawah, dia harus turut berperan. Suatu saat bahwa lulusan Uniba Madura ini suatu saat akan bersinar, baik diri maupun ilmunya. Bersinar dirinya, bersinar ilmunya. Walaupun dia tidak memiliki alat, dia tidak didukung oleh hartanya, dan juga tidak didukung oleh materi yang berkecukupan. Tapi ilmu, sinar terhadap diri, wajah, ilmu, itu terus menerangi sekelilingnya. Walaupun tanpa didukung harta, benda, dan materi. Itulah filosofi Tera Ta'atilma. Saya minta kepada seluruh sivitas akademika Uniba Madura menjalankan ini secara tawadhu dan istiqomah, terus menjalankan fungsinya untuk kepentingan Madura. Sehingga nanti anak-anak muda Madura yang lulusan Uniba Madura itu memiliki karakter yang kuat, dia strong karakter. Karakternya kuat, akhlaknya baik. Dia memiliki self confidence yang tinggi. Dia percaya diri, dia tidak minder. Kenapa? Karena dia sudah tahu ilmunya. Dia sudah bisa bahasa Inggris. Dia sudah bisa tentang IT teknologi, sistem informatika yang kita punya di Fakultas Sistem Informatika yang kita punya. Kalau pengusaha, kalau suatu saat dia menjadi entrepreneur, dia sudah bisa mengetahui tentang bagaimana manajemen perusahaan, bagaimana memanage orang, bagaimana memanage sumber daya yang ada. Itulah ilmu manajemen yang harus diajarkan di Uniba Madura. Termasuk dia sudah mengerti membaca neraca. Suatu saat kalau saya hadir ke Madura, saya akan menyampaikan bagaimana kepada kalian lulusan akuntansi, fakultas akuntansi, bagaimana cara membaca laporan keuangan. Tidak perlu tahu detail bagaimana, karena keuangan itu cuma dua. Catat yang masuk, catat yang keluar. Setelah itu dirangkum dalam laporan keuangan. Tapi bagaimana cara membacanya? Lulusan Universitas Kiai Haji Bahaudin Mudahari harus mengetahui ini. Sehingga suatu saat kalau dia melihat suatu laporan keuangan sebuah perusahaan, lulusan Uniba Madura sudah memahaminya. Dan ini siap, memiliki confidence yang tinggi. Tingkat confidence tinggi. Karena dia siap, dia mengerti, dia sudah tahu ilmunya. Kemudian dia berusaha untuk berpikir, untuk kreatif. Thinking brilliantly, kata orang. Dia intelek, dia berpikir kreatif. Yang ketiga ini,
Ini masalah inovasi, ini masalah pola pikir, dan ini masalah kemauan. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalian diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi jangan sampai kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kenapa saya tidak seperti dia? Kenapa dia selalu begini? Kenapa saya begini? Cari, kalian pasti diberikan oleh Tuhan bahwa kalian memiliki kelebihan dibanding yang lain. Yang lain mungkin sudah menemukan siapa dirinya. Sementara ada 1-2 orang yang belum bisa menemukan siapa keahliannya dan apa keahliannya. Uniba Madura harus mengarahkan ke sana. Anak-anak Uniba Madura ada yang belajar tari, ada yang robotika nasional, bisa merebut robotika nasional, ada yang lomba orasi. Luar biasa. Mereka diarahkan keahliannya untuk terus berkembang, kepentingan dirinya. Nanti akan menjadi kepentingan bangsanya, dan nanti juga akan berkembang menjadi kepentingan negaranya, yang ujungnya adalah juga kepentingan akhirat dan agamanya. Uniba disiapkan untuk itu. Dan inilah saya minta kepada seluruh mahasiswa baru Uniba Madura. Pola pikir kalian begitu masuk Uniba Madura harus mulai dirubah. Hilangkan prediksi, pretensi, dan juga pikiran-pikiran negatif kepada teman dan saudara-saudara kalian. Berpikirlah positif. Ambil yang terbaik. Kalau orang sedang melakukan ini, jangan dilihat dari negatifnya, lihatlah dari positifnya. Kalau ada kalian sedang melakukan yang tidak terpuji, kalian beritahu dan kasih tahu bagaimana berpikir positifnya. Karena cara berpikir itu bagian dari strong karakter, confidence, dan juga thinking brilliant.